Serena pun berhenti menangis ketika mendengar jawaban dari Andra bahwa pria itu sama sekali tidak melihat tubuhnya. Beneran? Andra menganggukkan kepalanya. Iya, lagian mata aku rugi banget jika harus melihat tubuh kamu. Kamu kan kecil, tubuh kamu terlalu kurus dan... Serena sangat kesal sekali mendengarnya. Dia segera berdiri dan memotong perkataan Andra. Katanya kamu gak melihat, tapi kenapa bisa tahu? Serena tidak meneruskan perkataannya. Dia refleks menutup dadanya dengan kedua tangannya. Andra menjadi salah tingkah. Rupanya dia telah keceplosan. Maksudku, aku hanya mengira-ngira aja. Dengan kamu berpakaian lengkap pun udah bisa ketebak. Pasti ukuranmu kecil. Serena menghela nafas sebentar, kemudian dia menanggapi perkataan Andra dengan nada kesal. Baguslah kalau aku tidak menarik buat kamu. Wanita-wanita yang Andra bawa ke Mansion memang bodinya sangat bagus. Hampir semuanya semok dan montok. Sehingga Serena sangat bersyukur jika dia tidak masuk ke dalam list yang ingin Andra kencani. Dia akan aman tinggal bersama dengan pria itu. Namun entah mengapa, malam ini Andra merasa gelisah. Waktu telah menunjukkan lewat tengah malam, tapi pria itu sangat kesulitan untuk tidur. Dia teringat dengan penampilan Serena yang tidak memakai satu helai kain pun, membuat tubuhnya merasakan kepanasan. Andra segera bangun dari tidurnya. Dia mengacak-acak rambutnya sendiri. Aku bisa gila jika terus merasakan seperti ini. Mengapa aku harus berhasrat kepada wanita itu? Andra segera bangun dari tempat tidur. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Dengan perasaan gelisah, ia sangat merasa tersiksa karena tubuh Serena yang sangat menggoda itu seakan menari-nari di pelupuk mata. Come on, Andra, lu harus ingat, dia itu Serena, si mak lampir, wanita yang paling menyebalkan di dunia ini. Di antara semua cewek yang dekat sama lu, masa sih cuma dia yang berhasil membuat lu berhasrat? Ada kecil, tubuhnya juga mungil, dia nggak bisa masak, malah membuat rumah berantakan. Tapi mengapa bisa Junigo beraksi sama dia? Andra terus saja berbicara pada dirinya sendiri. Sungguh dia tidak bisa menerima dengan kenyataan ini. Mengapa di antara semua wanita di dunia ini harus Serena yang membuat burung perkututnya bereaksi? Andra memutuskan untuk melakukan push up agar tubuhnya berkeringat sehingga dia bisa tidur karena kelelahan. 36, 37, 38. Padahal masih pagi, kenapa kamu terlihat sangat lemah sekali? Tanya Serena kepada Andra yang sedang sarapan pagi. Hari ini masakan Serena lolos masuk ke dalam perut Andra. Mungkin karena Serena memasak mie rebus memakai sosis dan bakso yang bumbunya sudah tersedia di dalam kemasan. Sesuai permintaan dari Andra, yang penting dia bisa makan. Tentu saja dia kelihatan sangat lemas karena semalaman dia tidak tidur sama sekali. Padahal dia sedang melakukan push up agar merasakan kelelahan, tapi tetap saja dia tidak bisa melupakan betapa menggodanya tubuh Serena. Aku tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku ingin kamu berpakaian serba tertutup, memakai baju yang lengannya panjang dan celana panjang. Siapa tahu jika Serena memakai pakaian seperti itu, dia akan melupakan bagaimana menggodanya tubuh Serena. Serena mengerutkan keningnya. Dia tidak paham mengapa tiba-tiba Andra menyuruhnya memakai pakaian serba tertutup. Loh, memangnya kenapa? Andra sedari tadi berusaha untuk menghindari kontak mata dengan Serena. Bahkan dia enggan sekalipun menoleh kepada wanita itu. Dia menjawab pertanyaan dari Serena dengan nada ketus. Tidak perlu banyak tanya. Kamu harus ingat bahwa aku saat ini telah menjadi bos kamu. Kamu bekerja di mansion aku, jadi tidak akan ada salahnya jika aku membuat peraturan seperti itu. Serena pun mendengus dengan kesal. Oke, baik tuan. Akan aku lakukan, ucapnya sambil sedikit membangkukkan badannya. Hari ini telah diadakan meeting di kantor, dan Andra yang memimpin acara tersebut. Karena dia memang telah ditunjuk oleh ayahnya sebagai CEO di perusahaan. Walaupun ayahnya sebagai
Walaupun ayahnya belum meresmikannya, masih bersifat sementara, Tuan Miller akan meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan jika Andra sudah menikah. Tuan Miller memberikan persyaratan seperti itu karena dia pernah mendengar perkataan Andra yang bilang tidak tertarik untuk menikah. Setelah merasakan rasa sakit melihat ibunya dikhianati, bahkan dia ditinggal pergi oleh mantan kekasihnya. Karena itulah Tuan Miller memberikan persyaratan kepada Andra. Dia akan meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan struk jika pria itu sudah menikah, sehingga Tuan Miller pun menjodohkan Andra dengan Sonya. Semua orang yang ada di dalam meeting room terlihat sedang berusaha menahan tawa ketika melihat ada benjolan kecil berwarna kebiruan di keningnya Andra, tapi tetap saja tidak mengurangi kadar ketampanannya. Apa yang sedang kalian lihat? Apa kalian mendengar apa yang aku jelaskan? Tanya Andra sambil menggebrak meja. Semua orang yang ada di sana segera memfokuskan diri mereka dengan apa yang disampaikan oleh Andra. Walaupun tetap saja benjolan di keningnya Andra telah mencuri perhatian mereka. Setelah meeting selesai, Andra masuk ke ruangannya. Dia mendengus kesal begitu menyadari bahwa di keningnya ada benjolan. Pasti semua karyawan menertawakannya di dalam hati mereka. Ini semua gara-gara si malampir. Wanita itu selalu saja membuat ulah. Berikutnya, Andra pun segera duduk di kursi kebesarannya. Dia terkejut ketika menyadari bahwa ada satu buah berkas penting ketinggalan di mansion. Mengapa harus ketinggalan segala berkas itu? Keluhnya. Andra segera menghubungi Sarena. Malampir, tolong bawakan berkas berwarna merah yang ada di ruang kerja aku ke kantor. Sarena yang sedang beres-beres di mansion, dia menjeda aktivitasnya sebentar. Kemudian dia membalas pesan dari pria itu. Oke, Grandong. Walaupun sebenarnya Sarena sangat malas pergi ke kantor utama perusahaan Street, dia tidak ingin bertemu dengan Steph. Tapi Sarena terpaksa harus pergi ke sana untuk mengantarkan berkas penting milik Andra, dan dia akan berhati-hati agar tidak bertemu dengan Steph. Di ruangan CEO, terlihat Andra yang sedang menunggu kedatangan Sarena. Dia mendengar suara seseorang membuka pintu. Andra menghela nafas ketika melihat siapa yang datang. Rupanya Sonya. Andra sangat malas sekali bertemu dengan wanita itu. Andra, Sonya berkata sambil memeluk Andra yang sedang berdiri di depan meja. Andra sangat risih dengan wanita itu. Dia segera melepas pelukannya Sonya. Sonya, untuk apa kamu datang ke sini? Sonya membelalakan matanya ketika melihat ada yang benjol di kening Andra. Sayang, kenapa keningmu benjol gitu? Tanyanya sambil menahan tawa. Aku harus bekerja, lebih baik kamu pulang. Andra enggan menjawab pertanyaan dari Sonya. Dia malah mengusir wanita itu. Kamu lupa ya? Sebentar lagi kita akan menikah loh. Aku ingin kita pergi ke butik untuk melakukan fitting baju pengantin. Jawab Sonya dengan nada manja. Andra menghela napas dengan kasar. Sungguh dia tidak bisa menikah dengan wanita itu. Dia takut rahasianya akan terbongkar bahwa sebenarnya dia adalah seorang pria impoten. Belum menikah saja Sonya sudah sering mengajaknya menginap di hotel. Penampilan Andra memang sangat mempesona dan menggoda, membuat rahim para wanita bergetar jika melihatnya. Ditambah dia memiliki paras yang sangat tampan. Sonya, maafkan aku. Aku tidak bisa menikah dengan kamu, ucap Andra dengan tatapan dinginnya. Sonya tidak bisa menerima dengan keputusan Andra. Enggak, aku hanya mau menikah dengan kamu. Kamu gak bisa membatalkan perjodohan kita. Aku tidak pernah bilang menerima perjodohan kita. Jadi biar nanti aku akan bilang kepada orang tua kita kalau kita tidak bisa menikah. Andra tetap pada pendiriannya. Namun Sonya masih bersikukuh ingin menikah dengan Andra. Enggak mau. Aku tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan kita. Kamu hanya milikku, Andra. Cukup. Pembicaraan mereka berhenti ketika mendengar suara seseorang membuka pintu. Kemudian terlihat Sarena masuk ke dalam ruangannya Andra sambil membawa sebuah berkas. Andra,
Sarina tidak meneruskan perkataannya ketika melihat di ruangannya Andra ada seorang wanita. Dia berpikir mungkin Sonia adalah salah satu teman kencannya Andra. Tiba-tiba saja Andra memiliki sebuah ide agar Sonia berhenti mengharapkannya. Pria itu segera berjalan mendekati Sarina. Kamu sudah membawa berkas aku yang kehilangan, sayang? Sarina mengerutkan keningnya. Mengapa tiba-tiba saja Anda memanggilnya sayang? Kayaknya sangat kesal mengapa Anda memanggil wanita itu dengan panggilan sayang. Bahkan mengapa bisa wanita itu membawakan berkas milik Anda? Siapa wanita itu, Andra? Tanya Sonia kepada Andra.